Smart Community kembali lagi. Smart Listener masih dengan Kak Rahayu, Koordinator Provinsi dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Tadi kita udah banyak banget. Kalau saya sendiri sih, saya terinspirasi luar biasa. Saya mau say hi dulu. Boleh kita say hi dulu ke Smart Listener yang sedang nonton live kita. Hai, selamat bergabung. Yang baru saja ikutan bergabung. Untuk Anda juga yang sedang mendengarkan baru mengikuti talk show kita, selamat bergabung. Boleh ikutan komentar di WhatsApp ataupun SMS di 081146461011. Terus juga di line telepon boleh di 833-225. Tadi kita udah ngebahas banyak ya soal HIV, stigma, kemudian juga pemberdayaan yang dilakukan gitu ya. Nah, fokus ke ini nih. Kan kemarin kita ada 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau IPI sendiri fokusnya untuk tahun ini apa yang ingin disuarakan memperingati, atau ada tema khusus nggak sih memperingati itu? Kalau IPI sendiri tema khususnya sih nggak ada. Jadi kita ini untuk kegiatan yang khusus yang dilakukan sebenarnya juga tidak ada. Jadi paling kita hanya bagi-bagi brosur, biasanya nunggu-nunggu panggilan lah untuk penyuluhan, terus meminta waktu sedikit untuk testimoni sosialisasi tentang HIV. Jadi biasanya ada kegiatan dari Dinkes, dari Dinsos, P2, TP2 dan lain-lain. Oke, baik. Kalau IPI sendiri sekretariatnya di mana sih? Kalau untuk sementara saya sekretariat di rumah sendiri, tapi untuk berkantornya biasanya kita masih nebeng juga di YGC. Jadi tidak ada pendanaan untuk itu karena memang betul-betul ini kerjanya sosial. Jadi kita hanya saling bantu-bantulah sama perempuan ODIF. Sebenarnya sekarang ada program dari Kemenkes namanya Emak Club. Itu sudah 2 tahun berjalan. Itu apa itu? Jadi dia mendampingi perempuan HIV yang hamil, bumil, itu untuk memastikan perempuan HIV, perempuan hamil itu tahu status HIV-nya, mendapatkan terapi ARV, bisa melahirkan anak yang dilahirkan itu mendapatkan terapi profilaksis pencegahan, dan sampai pada saat dites dan hasilnya negatif gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi sejauh ini ya kan sering bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, kemudian tadi kan sempat mengatakan juga ada pemberdayaan, ada pelatihan-pelatihan. Ada nggak sih semacam usaha dari IPI gitu untuk member-membernya atau ODIF gitu yang ketahuan sama IPI dan diberdayakan, terus juga diberdayakan secara ekonomi biar para member itu punya kemandirian ekonomi gitu kan. Karena biasanya gini, orang kalau ODIF biasanya banyak juga yang berasal dari orang kalangan menengah ke bawah gitu ya, tidak punya biaya untuk berobat, belum lagi menghadapi stigma dan lain-lain. Ada nggak sih? Kalau untuk itu dari IP-nya sendiri belum ada ya. Cuman kalau dari Dinsosnya sendiri kan biasanya ada bantuan dari Dinsos itu, bantuan modal usaha. Jadi kadang dari jaringan lain itu dapat bantuan itu, terus ditelepon, yuk ada nggak anggotamu yang menurutmu bisa untuk diberdayakan, dikasih bantuan ini, dan memang dia memang betul-betul membutuhkan biasanya gitu. Jadi kita biasanya nebeng aja dulu ke jaringan-jaringan lain seperti di PKDS, dan lain-lain. Tapi untuk mengkoordinasikan di mana sih ada kita bisa mendapatkan anggaran untuk teman-teman, itu sudah kita lakukan, dan mungkin belum ada rezekinya. Jadi tapi tetap kita melakukan di mana aja kita ya bisa ada informasi, sebenarnya di sini ada dananya loh buat ini, bisa diakses untuk teman-teman bikin pelatihan atau apapun itu.
boleh, tapi mungkin belum ini, tapi itu kita lakukan, kita bekerja sama dengan LSM lain. Oke. Kita minta bantuannya. Namanya juga kolaborasi. Sekarang memang Iya. zamannya kolaborasi. Kalau Iya. gerak sendiri mah kita Nggak susah bisa, gitu susah. ya. Apalagi perempuan itu kan nilai tawarnya rendah. Jadi kadang dianggap Dipandang sebelah iya, mata. dipandang sebelah mata. Jadi kita terkadang butuh bantuan teman-teman yang agak-agak jago, gitu. Punya power gitu ya Iya, di bidangnya. untuk Oke. lebih. Berarti sering dong untuk berkunjung ke berbagai daerah gitu, memberikan advokasi, sosialisasi. Biasanya metode seperti apa sih yang dilakukan atau diberikan untuk menyampaikan penyuluhan, merubah stigma masyarakat? Pernah nggak sih ketika datang juga ke suatu lokasi serta-merta ditolak sama masyarakat setempat? Kalau ditolak sih nggak pernah. Tapi kalau untuk ke daerah itu saya sering juga ke daerah. Biasanya diajak sama teman-teman LSM yang lain, lembaga-lembaga yang lebih besar dari kita. Jadi misalnya mau ada penyuluhan, terus ditelepon, yuk ini kita mau ada kegiatan, mau nggak kau testimoni gitu. Karena kan di daerah kita tahu, di daerah itu stigma dan diskriminasinya masih sangat tinggi. Jangankan di daerah, karena masuk pengetahuannya belum sampai gitu ya. Untuk menggunakan kondom saja pernah ada kasus teman perempuan dilarang untuk menggunakan kondom karena katanya yang pakai kondom itu hanya perempuan yang seperti di Jalan Nusantara, ya penjajah seks gitu. Jadi saya selalu ke daerah sih testimoni gitu. Jadi pada saat sudah penyuluhan saya testimoni, saya membuka status bahwa saya ini HIV positif dan saya tidak beda dengan yang lainnya. Terakhir kemarin itu saya di Unhas. Di Unhas itu kemarin talk show juga, tapi 300 mahasiswa. Jadi saya juga testimoni pada saat itu memberikan informasi tentang HIV. Oke, wow, luar biasa. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga kan. Boleh. Ya. Ini momennya untuk perempuan di bulan itu banyak banget gitu ya. Iya, sayang ini teman-teman pada malam ini nggak berkesempatan hadir. Masalahnya Mari kita malam. sapa aja deh mereka yang nggak Ya, sempat hadir. Hai. Tapi kalau diajak kegiatan sebenarnya mereka mau. Dan Mereka, aktif juga iya, aktif gitu juga. ya. Oke deh. Nanti kita akan lanjut lagi untuk smart listener yang penasaran gimana cara untuk ikutan gabung bersama IP atau dengan talk show kita malam hari ini, terbuka pikirannya untuk oh iya ternyata saya juga termasuk ODIF atau dan lain sebagainya, pengen punya wadah. Nanti kita akan kasih tahu caranya ya. Di sesi selanjutnya akan kita bahas soal itu. Smart listener jangan kemana-mana.